Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Juvanka Melbi Alfadia dengan NPM 20211313009 dan saya bersama rekan saya. Titi Nurani. Di sini kami berdua akan memaparkan tugas manajemen proyek perangkat lunak tentang 3 hal, yaitu RBS, berita acaranya bagaimana, dan penutupan proyeknya. Tugas ini melanjutkan tugas kemarin, yaitu WBS atau struktur perincian kerja, yang mana di sini diambil dari WBS kita berdua. Selanjutnya ada risk breakdown struktur atau RBS adalah sebuah struktur hierarkis yang digunakan untuk mengelompokkan risiko menjadi kategori atau jenis tertentu yang dapat membantu dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengkomunikasikan risiko secara efektif dalam sebuah proyek. RBS ini membantu memecahkan risiko besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola sehingga memungkinkan manajer risiko untuk fokus pada pengelola risiko yang relevan. Nah, di sini RBS ini tentang simpan pinjam, di mana terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada inisiatif proyek, kemudian perencanaan proyek, desain basis data, pengujian sistem, implementasi dan penutupan proyek. Di mana yang pertama inisiasi proyek terdiri dari identifikasi kebutuhan proyek, pembentukan tim proyek, penetapan tujuan proyek, dan persiapan dokumen kontrak. Selanjutnya perencanaan terdiri dari perkembangan rencana proyek, identifikasi risiko dan manajemen risiko, kemudian penjadwalan sumber daya, dan penetapan anggaran. Selanjutnya desain basis data terdiri dari perkembangan sistem, pengembangan front end, pengembangan back end, serta integrasi komponen sistem. Selanjutnya pengujian sistem. Pengujian sistem ada fungsionalitas, pengujian kinerja, kemudian pengujian keamanan, serta pengujian penerimaan. Selanjutnya ada implementasi yang terdiri dari instalasi sistem, pelatihan keamanan, migrasi data, dan uji coba sistem. Kemudian yang terakhir penutupan proyek, di mana terdiri dari evaluasi proyek, penyerahan proyek, dokumentasi proyek, serta pelaporan dan pembayaran. Selanjutnya kita membahas tentang berita acara. Berita acara ini adalah dokumen resmi yang berisi ringkasan atau catatan dari suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Biasanya berisi informasi tentang waktu, tempat, kronologi kejadian, serta tindakan atau keputusan yang diambil. Laporan berita ini sering kali digunakan di berbagai bidang seperti hukum, administrasi, bisnis, serta kegiatan formal lainnya sebagai catatan resmi atau bukti tertulis. Nah, di sini ada laporan pelaksanaan proyek. Nomor 1 garis miring LPP garis miring RD garis miring 2024 yang bertanda tangan di bawah ini nama Jovanka Melbi Alfadia, jabatan manajer proyek, alamat Jalan Gelanggang nomor 13, selaku pelaksana proyek sistem informasi bencana alam Kota Kediri dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen definisi proyek dan dokumen perencanaan manajemen proyek. Nah, di sini pelaksana proyek Jovan Kamal Biapadia, Batu Jajar, 28 Juni 2024. Nah, selanjutnya laporan penyelesaian proyek. Nomor 1 garis miring LPPRO garis miring RD garis miring 2024. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Titi Nurani, jabatan pemilik proyek, alamat Jalan Sekopi nomor 13, selaku pengawas pelaksanaan proyek sistem informasi bencana alam Kota Kediri. Dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen definisi proyek dan dokumen perencanaan manajemen proyek. Nah, di bawah ini ada pengawas pelaksanaan proyek Titi Nuraini. Ciamplas 5 Juli 2024.
Selanjutnya ada laporan berita acara penyelesaian proyek. Nomor 1/LBAPP/RD/2024. Yang bertanda tangan di bawah ini Titi Nuraini, jabatannya pemilik proyek, alamat Jalan Selakopi nomor 13, selanjutnya disebut sebagai pengawas proyek. Kedua, Jovanka Melbi Alfadia, jabatannya pelaksana, alamat Jalan Galanggang nomor 12, selanjutnya disebut pelaksana proyek. Menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, proyek Sistem Informasi Bencana Alam Kota Kendari. Yang kedua, nomor surat tugas atau tanggal nomor 1234 garis miring F11.1 garis miring LL garis miring 2024 tanggal 28 Juni 2024. Demikian yang dipergunakan sebagaimana mestinya Ciamplas 5 Juli 2024. Pelaksana proyek Jovanka Melbi Alfadia, pengawas proyek Titin Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan laporan penutupan proyek. Nama proyek Sistem Simpan Pinjam, kode proyek SP 2024, Sistem Simpan Pinjam, tanggal 28 Juli 2024, dibuat oleh tim manajemen proyek. Nah, yang pertama penyerahan proyek, yaitu ada penyerahan dokumentasi proyek, sistem terintegrasi, perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan pengguna, dan laporan proyek. Nah, tanggal diterimanya bisa dilihat. Kemudian ada kontingensi atau kondisi. Nah, di sini tidak ada kondisi khusus. Pengujian akhir disetujui, instalasi dan konfigurasi selesai, lisensi dan dukungan teknis disertakan, semua peserta telah dilatih dan disetujui oleh manajer proyek. Nah, yang kedua dasar kinerja. Ada objek bisnis proyek, tujuan kinerja, dan hasil. Di sini contoh meningkatkan efisiensi operasional, tujuannya mengurangi waktu pemrosesan data sebesar 30% dan hasilnya waktu pemrosesan data sebesar 35%. Nah, bisa dilihat yang lainnya. Yang ketiga, biaya anggaran dasar. Nah, di sini ada pengeluaran, rencana aktual, selisih, dan keterangan. Nah, bisa dilihat. Dan untuk totalnya rencana 1.500.000, aktual 1.505.000 rupiah, dan selisihnya kurang 5.000. Nah, untuk sumber dana itu sama seperti biaya pengeluaran di atas. Yang keempat, jadwal dasar. Di sini ada WBS yang telah dikerjakan. Nah, di sini ada elemen WBS atau aktivitas, rencana tanggal mulai aktual, rencana tanggal selesai aktual, selisih, dan keterangan selisih. Nah, bisa dilihat untuk keterangan selisih sesuai rencana semua karena proyeknya sudah berhasil. Yang kelima, ruang lingkup. Ada perubahan ruang lingkup, dampak perubahan ruang lingkup. Nah, di sini untuk perubahannya deskripsi perubahan 1, 2, dan 3 dan dampaknya terhadap kinerja biaya atau jadwal. Nah, yang keenam, operasi dan pemeliharaan. Ada rencana operasi dan pemeliharaan dibagi menjadi dua, ada rencana operasi dan rencana pemeliharaan. Ada biaya operasi pemeliharaan. Nah, di sini ada pengeluaran untuk total rencana Rp2.625.000, untuk aktualnya Rp2.000.000,
Rp655.000 dan untuk selisihnya plus Rp30.000. Nah, untuk keterangannya total biaya lebih tinggi dari perkiraan awal. Kemudian ada sumber dana. Nah, di sini ada dana umum, dana non-umum, bantuan, dan lain-lain. Nah, untuk jumlahnya atau total sama seperti yang di atas. Yang ketujuh, sumber daya proyek. Nah, di sini sumber dayanya tim proyek, dukungan pelanggan, fasilitas, peralatan, software, tools, dan lain-lain. Nah, di sini ada individu atau organisasi yang menerima sumber daya. Ini ada tim IT, departemen layanan pelanggan, departemen fasilitas, departemen IT, departemen logistik. Nah, untuk tanggal pergantiannya bisa dilihat. Nah, sini ada dokumentasi proyek, laporan dan dokumentasi, media yang dipakai, lokasi penyimpanan, pembagian. Nah, bisa dilihat. Media yang dipakai yaitu digital PDF yang sering digunakan, namun untuk dokumentasi pelatihan itu berupa video. Yang kesembilan ada pembelajaran. Nah, di sini ada pertanyaan masalah, pembahasan, referensi, dan tindakan koreksi. Contoh di sini ada komunikasi antar tim yang kurang. Pembahasannya terjadi miskomunikasi antar tim proyek yang menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian beberapa tugas. Referensinya laporan proyek, rencana komunikasi. Tindakan koreksi mengadakan pertemuan rutin mingguan, meningkatkan penggunaan alat komunikasi seperti Slack atau Microsoft Teams, dan memastikan semua anggota tim memahami rencana komunikasi. Nah, bisa dilihat yang lainnya. Tanggal peninjauan implementasi dan laporan. Nah, di sini ada tindakan, tanggal, dan penanggung jawab. Tindakan ada peninjauan implementasi dan laporan implementasi. Untuk tanggal di sini ada 30 Juni 2024 dan 10 Juni 2024. Penanggung jawab manajer project. Nah, yang terakhir ke-11 ada persetujuan. Di sini ada jabatan, tanda tangan, dan tanggal. Jabatan di sini manajemen proyek, sponsor proyek, manajemen program. Nah, di sini di mana ada tanda tangan pihak-pihak yang terkait. Nah, di sini. Baik, terima kasih.